Ya, sekarang kita belajar tentang energi potensial. Nah, oke. Apa itu energi potensial? Nah, gampang sebenarnya. Coba deh, kamu ambil bola, ya, ambil bola, terus kamu lepaskan dari ketinggian tertentu. Ini misalkan lantai gitu ya. Oke, ini lantai, bolanya kamu lepaskan. Kalau kamu lepaskan, apa coba yang terjadi pada bola ini? Iya, dia akan jatuh gitu ya. Dia akan jatuh. Iya, dia akan jatuh. Nah, kalau dia jatuh, dia kan berarti bergerak ya. Iya, bergerak ya di sini ya. Dia memiliki V gitu ya. Nah, di awal bendanya gimana? Diam atau bergerak? Ketika kamu ketika masih kamu pegang. Iya, bendanya diam. Nah, kalau benda diam berarti memiliki energi kinetik nggak? Nggak punya ya. Oke, jadi energi kinetiknya sama dengan nol. Dia tidak memiliki energi kinetik. Nah, tapi lama-kelamaan dia memiliki energi kinetik. Saat dia jatuh gitu kan? Ya, kalau jatuh dia bergerak ya. Kalau bergerak dia memiliki kecepatan. Kalau memiliki kecepatan berarti dia memiliki energi kinetik, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, energi kinetiknya dapat dari mana? Kok tiba-tiba muncul energi kinetiknya? Emang ada apa nih? Nah, dapat dari mana? Nah, jadi gini, benda yang diam ini sebenarnya memiliki suatu energi. Nama energinya itu adalah energi apa? Iya, energi potensial gitu. Jadi, energi potensial itu adalah suatu energi yang bisa mengakibatkan apa? Gerak suatu benda gitu. Oke? Oke, jadi jelas ya bahwa energi potensial itu kaitannya sama apa nih sekarang? Oke, kalau dia dilepaskan dari suatu ketinggian tertentu, ketinggian itu biasanya simbolnya H ya. Dari ketinggian tertentu, maka dia akan menghasilkan suatu energi kinetik, dia bergerak. Tapi kalau dia dilepaskan dari ketinggian nol, ya, artinya dia dilepaskan di bawah di atas lantai nih, tepat di atas lantai nih. Apa yang terjadi? Ya dia diam aja gitu ya, nggak muncul energi kinetik apa-apa. Berarti dia juga energi potensialnya sama dengan nol kalau dilepaskan di sini. Nah sekarang coba kira-kira energi potensial itu rumusnya kira-kira gimana sih? Kira-kira energi potensial itu terkaitnya sama apa aja sih? Oke, tadi kita udah lihat ya bahwa energi potensial itu terkait dengan tinggi ya, tinggi. Jadi kalau dia punya ketinggian tertentu, oke, benda yang tingginya eh, ini tingginya misalkan 1 meter dengan benda yang tingginya 0,5 meter akan menghasilkan apa? Energi kinetik yang berbeda dong, gitu ya. Yang ini akan menghasilkan energi kinetik yang lebih besar, gitu ya. Karena dijatuhkan dari ketinggian yang lebih tinggi, gitu. Jadi energi potensial awalnya lebih besar. Nah, oke, berarti energi potensial itu terkait dengan pertama tinggi ya, tinggi. Kemudian, seperti energi-energi lainnya, energi potensial ini juga terkait dengan massa. Nah, oke, kemudian yang mengakibatkan dia tertarik ke bawah itu sebenarnya gaya apa sih? Gaya oleh siapa? Ayo, oleh siapa coba pikir? Iya, yang menarik benda ini ke bawah itu adalah siapa? Bumi. Berarti kaitannya dengan gaya apa? Gravitasi gitu. Nah, berarti dia terkait dengan percepatan gravitasi gitu ya. G gitu ya. Nah, jadi energi potensial ini hubungannya dengan ketiga ini. Ya udah, energi potensial itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Inilah rumus dari energi potensial. Gitu, oke? Ya, oke. Ngafalin rumusnya sebenarnya itu gampang gitu ya. Tapi yang nggak boleh kamu lupa itu adalah konteksnya atau apa ya? Maksudnya ya, arti dari rumus itu. Rumus itu cuma simbol. Nah, yang paling penting itu adalah kamu ngerti artinya. Jadi, kalau energi kinetik itu adalah energi tentang gerak. Berarti harus ada V, yaitu kecepatan gitu ya. Karena dia berhubungan dengan gerak. Energi potensial untuk benda yang dijatuhkan, dia terkait dengan apa? Ketinggian dan dia terkait dengan apa? Ya, dia karena ditarik oleh bumi, maka terkait dengan percepatan gravitasi, gitu ya. Oke, massa ini satuannya kilogram, ya internasionalnya gitu ya. Gravitasi ini adalah salah satu bentuk percepatan. Percepatan, masih ingat percepatan itu apa? Percepatan itu adalah eh,
perubahan kecepatan ya. Ingat, perubahan kecepatan per perubahan waktu gitu ya. Sehingga kalau V itu adalah M per S dan T itu adalah S, maka percepatan adalah M per S kuadrat gitu ya. Jadi percepatan gravitasi juga M per S kuadrat. Dan H ini adalah meter karena dia menunjukkan panjang gitu ya, panjang atau tinggi. Jadi, kalau aku punya soal bahwa suatu benda masanya 2 kilogram, kemudian aku lepaskan dari ketinggian berapa meter? Misalkan ketinggian 5 meter, berapakah energi potensialnya? Oke, atau gini deh, jangan lepasin deh. Bendanya didiamkan nih di atas, belum dilepaskan. Oke, ketinggiannya itu adalah 5 meter. Nah, berarti mencari energi potensialnya gimana? Pertama, masanya itu 2. Kemudian, gravitasi itu, kalau tidak disebutkan, gravitasi itu bisa kita pakai 10 meter per second kuadrat. Biasanya, gravitasi kadang-kadang dipakai juga 9,8 meter per second kuadrat. Oke, tapi untuk kepentingan kemudahan perhitungan, kita nggak pakai 9,8, tapi pakai 10 aja ya. Oke, 10 dikalikan dengan H, tingginya adalah 5. Berarti energi potensialnya adalah 2 kali 10 kali 5, yaitu 100 Joule. Oke, kalau dia dilepaskan, nanti lama-lama dia akan jatuh ke sini. Kalau dia udah sampai di bawah, berarti ketinggiannya 0, hanya 0. Kalau ketinggiannya 0, berarti energi potensialnya 0. Berarti berubah dong energi potensialnya menjadi suatu energi lain. Menjadi energi apakah itu? Ya, nanti aku jawab di slides berikutnya ya.